Nafkah pribadi untuk istri. Serius nih kayaknya. Nafkah pribadi untuk istri seperti kebutuhan skincare, bahaya kau nih, dan lain-lain. Jika tidak diberikan, bagaimana hukumnya? Nggak ada dalam hadis yang mengatakan skincare itu wajib loh. Bahaya pertanyaan nih, sampai skincare beban suami, hancurnya. Bisa nggak pulang-pulang si bapak tuh kerja jadi Bang Toyib dia lama-lama nanti. Itu ya. Oke. Dalam fikih wanita itu bersolek untuk suami. Udah. Apa dia diwajibkan bersolek untuk selain suami? Tidak. Jadi kalau bapak enggak belikan skincare di rumah, enggak usah pakai skincare. Yang jadi masalah sekarang, Ustadz sering ke rumah orang-orang kaya loh. Ini maaf ya. Begitu kita main-main ke rumah orang kaya, di lemari hias di rumahnya kan ada tuh. Ada piring. Begitu Ustadz tanya di toko jual piring antik, satu piring ini Ustadz harganya 3 juta. Ada sendok segala macam wayang di atasnya. Tanya ini berapa? Ini Ustadz harganya sampai 500.000 sepasang. Garpu sama sendok. Itu yang beli pakai duit siapa? Duit bapak. Pas bapak makan pakai piring yang ada tulisan ekonomi. Itu kalau nggak dimaafkan neraka jahanam tempatnya itu. Bayangkan itu. Pas bapak minum begitu tengok pagi miwon tulisannya, kan bahaya ini. Ajinomoto di piringnya. Yang bapak beli semua untuk tamu. Betul kan? Semua untuk tamu. Gitu juga kalau bapak beli skincare segala macam, nggak kita sebut merek ya, nanti dianggap promosi pula. Kalau memang niatkan begitu kerut di rumah pakai itu untuk bapak, itu hukumnya boleh. Menagih pun boleh. Yang jadi masalah di rumah dari banyak kan bapak curhat, Ustadz nengok istri kami itu Ustadz, udah cantik lah dia itu Ustadz. Betul. Kayak mana bentuk istri kami sebenarnya cuma kamilah yang tahu Ustadz katanya. Di rumah kadang-kadang jam 1 jam 2 belum mandi, mana pakai baju yang model daster udah pecah ketiaknya, itu aja yang dipakainya Ustadz. Jadi Ustadz nggak usah puji-puji istri kami, kayak mana bentuk istri kami di rumah kami tahu kayak mana Ustadz. Begitu sampai kajian, kata dia Ustadz bilang, mati lampu kita bercahaya menasani. Nah jadi kalau umpamanya secara fikih skincare tidak masuk ya, tidak masuk, kecuali boleh dimasukkan apabila memang spesial pakai skincare untuk bapak, di luar skincare jangan. Lalu pertanyaannya, berapa banyak istri sekarang yang bersolek bukan untuk suaminya tapi untuk dilihat suami orang? Betapa banyak sekarang seorang istri yang lebih lembut dan gemulai kepada suami tetangga daripada kepada suaminya. Kalau suaminya lama sikit nengok, apa bang abang tengok-tengok? Masalah abang semua gua, bahaya. Begitu lewat, hati-hati pak, licin di situ. Kalau suami tetangga kan itu hati-hati itu. Kalau nggak dimaafkan, neraka selawas-selawas itu. Selama-lamanya han kepampun lihat. Ada hadis yang pernah saya dengar yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apakah itu benar? Huwa laisa minal hadis. Bisa dibaca dalam kitab Al-Mawdu'at. Dalam kitab Al-Mawdu'at itu termasuk bukan hadis. Ya, utlubul ilma walau bisin. Sampaikan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu laisa minal hadis, dia bukan bagian dari hadis. Itu kalimat yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'adz dan kalimat yang disampaikan oleh Imam Fudhal bin Iyad, kalangan salafus salih. Kemudian kata Mutiara, karena dari kecil saya mendengar hadis tersebut, jadi saya terdoktrin bahwa kita harus menuntut ilmu sampai ke negara Cina, padahal saya tahu cuma menganut sistem komunis yang sempat bertentangan dengan Islam. Itu bukan kalimat dari hadis, itu merupakan kalimat yang disampaikan oleh Imam Fudhal bin Iyad. Maka beliau adalah merupakan bagian dari salafus salih. Sehingga untuk merepresentasikannya boleh yakin boleh tidak, tak masalah itu, tapi jangan mengatakan dia hadis, jangan mengatakan dia hadis.
Sekedar mengatakan hukama atau mahfudzat itu boleh, tapi tidak boleh mengatakan dia sebagai hadis. Alhamdulillah sudah selesai. Mungkin ada lain yang mau bertanya langsung? Khusus bagi tadi kalimat yang memang masalah politik, kalimat masalah politik itu penting dicamkan ya. Kewajiban kita sesama muslim saat memilih itu demi kesinambungan Islam sampai era beliau selesai memimpin. Ya siapa itu terserah. Tadi di Masjid Jami' Pantai Baru, Ustadz pun membawa khutbah masalah perpolitikan. Karena dalam kitab Fiqhul Asasiyah itu terpampang jelas bagaimana Rasulullah di kota Makkah beliau dikejar-kejar, diancam bunuh, diusir. Kenapa? Apa karena beliau orang yang salah? Bukan. Apa karena beliau menyampaikan sesuatu yang salah? Bukan. Tapi karena beliau di kota Makkah yang jadi pimpinannya orang yang salah. Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Nabi manusia yang benar, tapi karena di negeri beliau dipimpin oleh orang yang salah, sehingga orang benar jadi terusir. Jadi jangan sampai memilih pemimpin yang salah. Udah masuk acara pokoknya. Jadi cermatilah. Tapi kalau ada yang ngasih ambil aja, tapi jangan pilih. Ngasih ambil aja, tapi jangan pilih. Oke, ada lagi? Boleh tanya langsung, nggak masalah. Hukum itu sebenarnya familiar di kalangan kita belakangan ini. Di kalangan kita belakangan ini mengadopsi hukum jadidah yang memang dibawa oleh traveler. Ini maaf sebelumnya. Hampir semua traveler yang ada di Nanggro Aceh Darussalam itu yang jadi fasilitatornya bukan bukan dari mazhab yang menjadi para juru dakwahnya, juru travelnya, tapi ada donatur puncak yang mengkoordinir sehingga hukum mereka mau tidak mau tetap kita adopsi. Ustaz ambil satu kalimat dalam Fatwa Al-Azhar Maulana Syekh Atiyas Sakhar, itu rektorat. Semua ulama mutaakhiran merujuk kepada apa yang beliau sampaikan. Safar bagi wanita itu hukumnya mubah apabila menuju ke negeri yang aman, didampingi wanita-wanita yang salihah, ujungnya ya perempuan ya, yang salihah. Kemudian berangkat dengan fasilitas dan keamanan, maka tercipta 3 keamanan dan bertujuan bukan untuk maksiat, maka hukumnya mubah. Nama kitabnya Fatwa Al-Azhar, nama pengarangnya Maulana Syekh Atiyas Sakhar. Satu, sementara yang kita adopsi sekarang, kemanapun perginya, maka itu kalau tidak didampingi wali, maka hukumnya haram safar. Itu ya yang diadopsi sekarang. Kenapa? Kenapa baru saat semaraknya travel umroh itu dikatakan? Sebelum semaraknya travel umroh itu belum dikatakan. Makanya tadi Ustaz bilang semua travel umroh yang ada di Nanggro Aceh Darussalam, walaupun mereka merekrut semua tengku yang dari dayah, dari pesantren, tapi dana puncak donatur traveler yang ada di Aceh itu dipegang satu pihak. Ustaz nggak bilang pihak mana. Dan karena dipegang satu pihak, pemahaman pihak itu dipaksakan. Makanya semua tengku yang ada di Aceh mengatakan nggak boleh, haram. Dan semua tengku itu yang terkait dengan traveler. Ini Ustaz nggak bilang nggak mengintimidasi, bukan. Tapi kalau kita adopsi pemahaman ulama dunia, beliau memecah. Artinya apa? Enggak usahkan jalan-jalan, kalau negeri enggak aman ke masjid aja haram. Tapi kalau aman, enggak usahkan ke masjid, mau kemanapun halal. Nah jadi itu abang seleksi sendiri nanti kan begitu. Nah tergantung kita. Cuma Ustadz pribadi, guru kami tercinta Maulana Syekh Atiyas Sakhar,
Nama kitabnya jelas, Fatwa Al-Azhar. Beliau berkata negeri yang dituju aman, satu. Yang kedua, didampingi oleh wanita-wanita yang solehah juga, bukan pergi sendirian. Kemudian berdasarkan fasilitas, ada keamanan dan jalan perjalanan juga aman. Seperti umroh, ada tim keamanan, banyak wanita yang soleha, rute aman, negeri Arab Saudi aman. Maka perjalanan seorang wanita tanpa mahram hukumnya mubah, boleh. Nah tapi kalau kita ke sekarang agak bahaya, makanya mau pilih yang mana terserah cuma. Ya betul. Kalau dari 3 kategori itu tidak dipenuhi, dia menggunakan, maaf ini dia menggunakan angkutan umum umpamanya, begitu kan? Saat dia menggunakan angkutan umum, secara fikih kalau negeri aman, angkutan umum tidak bermasalah, itu kan dengan tiket. Nah, dan tiket menyediakan nomor BL dan nomor supir. Untuk ikhtiar keamanan hukumnya tak masalah. Ikhtiar keamanan. Tapi kalau dia memang jalurnya jalur aman ya, arti jalur aman begini, disebut jalur aman, jalur pagi sampai sore. Ada kawan kemarin jalur malam dia pergi, yang dari Aceh Timur tuh kan, kejadian. Jadi ambil juga kalau perempuan jalur siang, jangan ambil jalur malam. Kalau malam itu banyak setannya, makanya ibu pulangnya hati-hati nih, banyak setan nanti. Makanya ambil jalur itu ya yang ditempuh, ya waktu saat menempuh. Nah, jadi nggak masalah. Yang penting di negeri yang aman. Nah, makanya kami dulu diajarkan itu sama mahasiswi-mahasiswi kami di kampus, kalau kalian pulang itu yang memang kalian kenal siapa supir angkutan kalian. Bahkan adik-adik kami yang di Banda Aceh juga perempuan, beliau dia di perbankan syariah. Nah, dia kalau pulang itu memang supir kenalan yang ditelepon. Nah, jadi dengan begitu kita tahu, dan pulang tetap jalurnya bukan jalur malam, jalur siang. Kita kan tahu kalau jalur malam nanti ada model mobil yang mandet cuma sampai Biren, habis itu nggak dianterin lagi. Nah itu kalau itu kita kategorikan haram, saya sepakat. Nah yang jadi masalah yang bilang itu, yang bilang safar tanpa mahram haram, malah anaknya keluar luar negeri loh. Ini maaf ya, malah anak-anaknya kuliah di luar negeri loh. Nah ya, tapi kita nggak mau propaganda itu, cuma ya tergantung kita. Yang penting jalurnya aman, ya jalur waktu yang kita tempuh, ya jalur di perjalanan itu aman dan ditemani oleh orang-orang yang amanah. Nah, sekali lagi Ustadz bilang masalah yang tadi Ustadz Agus tanyakan, sebenarnya ulama dunia itu memilah-milah antara daerah yang memang tidak aman dengan daerah yang sifatnya aman, karena fikih itu merujuk kepada masing-masing daerah. Di Palestina pernah dihalalkan bom bunuh diri, di Indonesia itu tidak halal. Kenapa? Karena Palestina bentuk perlawanan lain tak mungkin, sehingga bom bunuh diri dilegalkan dalam syariat. Bom bunuh diri di Palestina syahid dan syahidah, di Indonesia pahit dan pahitan. Kenapa? Karena beda negara. Di Palestina seorang wanita haram ke masjid karena ada tentara Israel. Nampaknya wanita ditangkapnya, maaf nauzubillah, digagahinya. Tapi ada juga fatwa itu di Indonesia bilang nggak boleh, perempuan baiknya di rumah. Kalau masalah baiknya, of course, why not? Nggak masalah, memang baiknya di rumah. Tapi jangan dilarang kalau dia mau ke masjid, karena kita negeri aman. Fatwa fikih merujuk pada setiap daerah sesuai dengan kondisi letak astronomis dan letak geologis, juga letak tentang fakta pertahanan sipil di setiap daerah. Nggak boleh disamakan. Makanya fatwa Arab Saudi nggak boleh dibawa tempat kita.
Fatwa Suriah nggak boleh dibawa tempat kita, karena Arab Saudi Suriah itu beda dengan kita. Yang jadi masalah memaksakan fatwa di suatu daerah tentang fikih sesuai dengan fatwa kita. Di Amerika Serikat itu azan subuhnya itu pas matahari udah mulai agak menyingsing. Kenapa begitu? Itu imam langsung yang di sana. Limadha sholatis subuh fi hadzal waqt? Kami tanya, Pak Imam, kenapa sholat subuh di sini pada waktu seperti ini? Ini kan sholat isyraq harusnya. Beliau menjawab kalimat mudah, kami sholat di sini bimadzahibi Abi Hanifah. Kami sholat di sini dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Kalau kami sholat saat matahari, saat fajar baru menyingsing, orang sini nggak bisa bangun. Orang ini bangun pas matahari udah mau keluar, sekalian jogging. Nah, bayangkan itu. Tempat kita udah sholat isyraq, nggak sah lagi subuh. Lalu kita pakai mazhab itu di Masjid Sultan Jempa, dikejar orang satu mukim, awak. Jadi beda tempat, beda geologis, beda astronomis menentukan bagaimana hukum fikih. Di Denmark itu ada satu musim yang matahari nampak 3 bulan baru dia tenggelam. 3 bulan keluar matahari baru dia tenggelam. Nah, lu bayangkan kalau pas bulan itu bulan puasa. Kapan mulai puasa? Matahari terbit. Kapan mulai buka? Saat dia terbenam. 3 bulan puasa, sanggup? Menyokan mbak urunnya jumati itu tahamati dili. Jadi fikih itu sesuaikan dengan letak geografis, astronomis. Karena itu kita jangan terlalu goblok. Harus paham. Karena itulah Allah menciptakan bumi ini rubu'iyah, terbagi 4. Bagian atas, bagian agak ke bawah, bagian tengah, kemudian bagian paling. Rubu'iyah kalimatnya. Bagian tengah itu kan khatul istiwa, yang dijalani oleh garis lintang matahari, yang mataharinya nampak. Kalau di kutub selatan 6 bulan sekali nampak matahari. Awali waktu subhi tatlu'i fajris shadiq, awal waktu subuh terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu, akhirnya waktu subuh tatlu'is syamsi, terbit matahari. Berarti awal tadi pagi keluar matahari di kutub selatan. Orang Islam kutub selatan sholat subuh. Udah 2 bulan setengah dia sholat subuh, baru masuk sholat duhur. Kenapa? Karena 6 bulan sekali terbenam matahari. Berarti dia sholatnya setahun itu cuma 2 kali 5 waktu. Bayangkan itu, bisa dipikirkan. Enak kok di sana kan? Bayangkan itu. Kenapa? Karena sholat duhur itu saat zawalus syamsi, tergelincir matahari. Di sana tergelincir matahari pas waktu 3 bulan. Berarti bulan ini dia subuh, 3 bulan ke depan dia duhur. Kapan dia maghrib? 3 bulan lagi. Enak nggak di sana? Sah tidak? Karena ini rubu'iyah. Karena kita kebetulan pas di garis lintang matahari, kita ada mataharinya. Tapi kan Nabi yang bilang, Nabi nggak hidup di kutub. Nabi itu menjelaskan apa yang ada di tengahnya. Lisanul Arabi wa Arabiyyum mubin. Nggak mungkin Nabi menerangkan apa yang sahabat nggak ngerti. Emang ada Nabi bilang nanti di kutub selatan itu dinginnya, orang itu mikir, apa iya ada negeri sedingin itu? Di sini meludah awak langsung hilang. Kota Arab Saudi segitu panasnya loh. Di sini meludah awak langsung hilang. Tiba-tiba Nabi bilang ada satu negeri dinginnya kalau kita meludah beku. Sahabat mikir kan, emang ada ya Rasulullah? Karena tidak di depan sahabat, Nabi nggak mau menggambarkan. Nabi tahu. Tapi Nabi meninggalkan aradun nabiyah kepada aradul basyariyah. Contoh, saat awal Ramadan disuruh lihat hilal. Betul? Kalau Nabi pakai mata kenabian, nggak usahkan hilal, sampai ke bawah arasy Rasulullah bisa melihat. Tapi yang beliau melihat bukan dengan mata kenabian, tapi dengan aradul basyariyah, mata manusia.
Itulah kenapa Imam Syafi'i mazhab kita pakai teropong, sesuaikan apa? Kalau pakai mata telanjang berapa derajat baru bisa nampak? Kalau pakai mata telanjang berapa derajat baru bisa nampak? Di atas 2, gitu kan? Kenapa nggak Aji pakai teropong? Bulan udah ada, sesuaikan mata telanjang. Kok bisa begitu? Karena Nabi kalau cuma sekedar nampak hilal, kalau beliau pakai mata kenabian sampai aras beliau bisa lihat. Tapi beliau menggunakan mata manusia. Jadi aspek yang dipakai dalam mazhab Syafi'i ya aspek yang sifatnya keilmuan dalam bidang astronomi, ya aspek yang sifatnya kenabian dalam bentuk vertikal ideologi dan juga apa yang jadi iman kita kepada Allah. Dua-dua dipadu, makanya pakai alat, tapi batasnya tetap kalau nggak ada alat itu udah kelihatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita udah mulai nggak khusyuk karena memang udah mau dekat-dekat acara pokok. Kita padai. Billahi taufiq illa aqwamit thoriq. Akhiru qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis shawab. Shadaqallahul azim.